Selamat datang dalam perjalanan hidup Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar Islam yang cahayanya menerangi dunia pada masa Abbasiyah. Mari kita jelajahi perjalanan hidupnya, karya-karyanya yang luar biasa, serta tokoh-tokoh penting di sekitarnya. Ibnu Sina, yang lahir dengan nama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, dilahirkan sekitar tahun 980 Masehi di desa Afshana, dekat Bukhara, wilayah yang kini termasuk Uzbekistan. Ibnu Sina tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang gubernur, sementara ibunya yang bernama Setafar adalah seorang wanita terpelajar yang memberikan pengaruh besar pada masa kecil Ibnu Sina. Ibnu Sina menunjukkan bakat intelektualnya sejak dini. Dia belajar membaca Al-Quran dan karya-karya klasik Yunani pada usia yang sangat muda. Saat dirinya genap berusia 10 tahun, dia telah hafal Al-Quran serta berbagai teks sastra lainnya. Perkenalan awal Ibnu Sina dengan filsafat terjadi karena sering mendengarkan perdebatan ayahnya yang kerap didatangi orang-orang Mesir pengikut Ismailiyat. Dan dari mereka itulah ayahnya, Ibnu Sina, dan adiknya mulai mengenal istilah-istilah jiwa dan akal dalam perspektif Ismailiyah. Selain belajar aritmetika Hindia, Ibnu Sina juga kerap mendatangi Ismail Al-Zahid, seorang sufi dan ulama mazhab Hanafi yang terkenal di Bukhara, untuk belajar fikih dan jurisprudensi, hingga mahir untuk melakukan pembelaan hukum sesuai kebiasaan zaman itu. Tidak lama dari itu, setelah pendidikan agamanya dirasa cukup, seorang filsuf bernama Abu Abdullah An-Natili datang ke Bukhara dan tinggal di rumah keluarga Ibnu Sina atas undangan ayahnya dengan imbalan mengajar filsafat kepada Ibnu Sina. Darinya Ibnu Sina mulai belajar Isagog karya Porfirios, yang merupakan standar pengajaran filsafat sebelum masuk ke logika Aristoteles. Setelah itu Ibnu Sina mempelajari logika ilmu mantik dari Organon karya Aristoteles. Namun An-Natili hanya memberikan pengantar dan Ibnu Sina harus mempelajarinya sendiri. Demikian pula saat mempelajari Stoichia karya Euclid dan Almagest karya Ptolemeus. An-Natili hanya mengajarnya bab-bab awal dan sisanya dipelajari seorang diri. 1,5 tahun kemudian, atau saat berusia 17 tahun lebih, Ibnu Sina mengulang pelajaran filsafat dari awal, dimulai dari Organon hingga fisika dan metafisika. Satu-satunya topik filsafat yang tidak dikuasai Ibnu Sina adalah metafisika Aristoteles. Bacaannya yang luas dan intensif, khususnya dalam bidang pengobatan, pada akhirnya membawa Ibnu Sina menjadi tabib penguasa Nuh bin Mansur, yang kemudian memberinya izin untuk memasuki perpustakaan besar Samaniyah di Bukhara sebagai imbalan atas pengobatan yang diberikannya. Pada suatu ketika Amir Bukhara, Nuh bin Mansur, menderita sakit yang membuat para tabib istana menyerah. Karena Ibnu Sina telah dikenal di Bukhara sebagai kutu buku, para tabib istana memberanikan diri mengajukan namanya untuk didatangkan ke istana. Maka Ibnu Sina pun datang memenuhi undangan tersebut dan bersama para tabib istana berhasil menyembuhkan sang Syah. Atas keberhasilan itu, para tabib kemudian meminta Pangeran Nuh bin Mansur agar mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan kerajaan. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina pertama kali menulis saat masih tinggal di Bukhara, yang dia beri judul Majmu' Ringkasan Ilmu, sebagai jawaban atas permintaan tetangganya yang bernama Abu Husain Al-Ruzi. Setelah itu, temannya dari Karas bernama Abu Bakar Bargi, ahli teologi dan filsafat, memintanya menulis komentar atas filsafat Aristoteles. Maka Ibnu Sina menulis Al-Hasil wal Mahsul, atau makna dan substansi yang membahas persoalan jurisprudensi dalam 20 jilid. Dan Al-Bir wal Itsm yang artinya kebajikan dan keburukan, membahas masalah etika. Selanjutnya pada tahun 1002 ayahnya juga meninggal di Bukhara saat usia Ibnu Sina sekitar 22 tahun. Kejadian ini membuat kehidupan Ibnu Sina sepenuhnya berubah. Kini dia harus menanggung hidupnya sendiri dan harus bekerja menggantikan posisi ayahnya di pemerintahan. Namun, tampaknya hal ini tidak berlangsung lama karena berbagai peristiwa politik yang terjadi pasca runtuhnya dinasti Samaniyah telah memaksa Ibnu Sina untuk pergi dari Bukhara.
Keruntuhan dinasti Samaniyad menghadirkan perebutan wilayah dan melahirkan penguasa baru, yakni dinasti Ghaznawiyah, yang awalnya adalah gubernur Samaniyad di Ghazni. Ketika Nuh bin Mansur berkuasa, dia mengangkat Sabuktigin sebagai gubernur Ghazni pada 977. Kehilangan patron dan pelindung, serta terjadinya pergolakan politik dan pergantian kekuasaan yang terjadi terus-menerus, memaksa Ibnu Sina untuk mengembara dan selalu berpindah dari kota ke kota. Pergolakan politik dan munculnya dinasti Ghaznawiyah yang kini menguasai Bukhara, memaksa Ibnu Sina pindah dari Bukhara ke Gurganji. Di Gurganje, Ibnu Sina bertemu seorang menteri bernama Abu Al-Husain Suhali VIII yang menerimanya dengan baik dan memperkenalkannya dengan penguasa Mamuniyah. Meski di Gurganji mendapatkan rumah yang besar dan gaji yang cukup, namun keadaan memaksanya untuk terus mengembara dan berpindah dari kota ke kota. Selama beberapa tahun, Ibnu Sina dikabarkan terus berpindah tempat, mulai dari Gurganji ke Nisa, lalu ke Abiward, ketiganya sekarang di Turkmenistan. Kemudian ke Tuh, ke Shakan Sarbada, ke Samanga, lalu ke Jajam, semuanya sekarang di Iran. Dari sana Ibnu Sina berencana menuju Gorgan untuk mencari suaka kepada Sultan Qabus. Ibnu Sina kemudian meninggalkan Gorgan menuju Dahel di Turkmenistan, tapi terpaksa kembali ke Gorga karena menderita sakit selama perjalanan. Pada saat kembali ke Gorgan itulah dia bertemu dengan Abu Ubaid Juzjani, seorang pelajar yang berasal dari wilayah Balkh seperti asal ayah Ibnu Sina. Abu Ubaid Juzjani kemudian menjadi murid yang paling setia dan melayani Ibnu Sina hingga akhir hayatnya. Di Gorgan tampaknya Ibnu Sina diterima dengan baik. Seorang penduduk Gorgan yang dikatakan pencinta ilmu membelikan Ibnu Sina sebuah rumah yang cukup nyaman. Menurut Dimitri Gutas, kemungkinan Ibnu Sina mendapat suaka dari Manuchihr yang berkuasa tahun 1012 sampai dengan tahun 1031, di mana putra Sultan Qabus yang menjadi penguasa dinasti Syariah menggantikan ayahnya. Uzjani kerap mengunjungi rumah Ibnu Sina untuk membaca risalah matematika Almagest karya Ptolemeus bersamanya. Di sana pula Ibnu Sina mulai mendiktekan karya-karyanya untuk ditulis ulang oleh Juzjani, di antaranya Mukhtasar al-Awsti atau ringkasan Tengan, Al-Mabda wal Madi atau masa awal dan masa kembali, Al-Arshda al-Kulliyah atau observasi umum, Mukhtasar al-Majisti atau ringkasan Al-Magest, dan berbagai traktat lainnya. Di Gorgan pula Ibnu Sina mulai menulis bagian awal Al-Qinf al-Tib atau kanon kedokteran. Sekitar tahun 1014 Ibnu Sina meninggalkan Gorgan menuju Rai di Persia, kota tempat kelahiran Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagaimana dikisahkan Juzjani, penguasa Rai Emir Majd al-Daulah menderita sakit dan ditempatkan ibunya di harem dan Ibnu Sina ditugaskan untuk merawatnya. Ibnu Sina menetap di Rai selama 2 hingga 3 tahun dan di sana menyelesaikan sebuah buku berjudul Kitbe al-Ma'ad atau buku masa kembali. Setelah itu Ibnu Sina pergi dari Rai menuju Qazwin, kemudian menuju Hamadan dan diangkat sebagai wazir atau perdana menteri Syams al-Daulah, yang tidak lain saudara Majd al-Daulah. Ketika Syams al-Daulah meninggal pada tahun 1021, tahta Persia jatuh ke tangan putranya, Sama al-Daulah. Para jenderal memohon agar Ibnu Sina tetap menjadi wazir kerajaan. Namun, Ibnu Sina menolak permintaan itu dengan tegas. Alasannya menolak menurut Sohail M. Al-Nur, sebelumnya para jenderal di Hamadan pernah menyerang Ibnu Sina, sehingga Ibnu Sina memilih untuk pergi dan bersembunyi. Ibnu Sina bersembunyi atas bantuan pelindungnya, Abu Ghalib al-Attar. Di masa ini, Ibnu Sina menyelesaikan karya monumentalnya, Kitbe al-Shif, dengan menulis 50 halaman setiap harinya. Namun, meski dalam persembunyian, Ibnu Sina tetap menjalin korespondensi rahasia dengan al-Daulah, penguasa di Isfahan, yang menawarkan diri untuk menjadi pembantunya. Namun, rencana tersebut tercium oleh T.J. al-Mul, menteri di Hamadan, yang menuduh Ibnu Sina melakukan pengkhianatan. Akibatnya, Ibnu Sina ditangkap dan dipenjarakan di Kastil Fardasiyeh di luar Hamadan.
Ketahanan ini tidak menghalangi Ibnu Sina untuk terus berkarya. Dia menulis Kitbe al-Hijab, Rislahi bin Yakis Kitbe al-Quran, dan Al-Adawiyete al-Kalbiyah. Setelah hampir 4 bulan, pasukan Ala al-Daulah menyerang Hamadan pada tahun 1023 dan mengakhiri pemerintahan Sam al-Daulah. Ibnu Sina pun dibebaskan. Namun, kisah Ibnu Sina belum berakhir. Dia terus mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Meski harus melalui liku-liku politik yang berat, Ibnu Sina ditawari untuk kembali ke posisi administratif di Hamadan, tetapi ia menolaknya. Sebaliknya, ia memutuskan untuk pindah ke Isfahan bersama para pengikutnya. Mereka menyamar sebagai Sufi, dan akhirnya tiba di gerbang Isfahan. Disambut dengan hangat oleh sahabat-sahabatnya. Di Isfahan, Ibnu Sina merasa diberi perlindungan yang kuat oleh Ala al-Daulah, penguasa setempat. Ini adalah periode yang paling stabil dalam hidup Ibnu Sina. Ala al-Daulah menghormatinya dan mengadakan pertemuan ilmiah dan filosofis secara teratur di istananya. Meskipun dihormati di lingkungan pemerintah, Ibnu Sina tetap menghindari politik dan fokus pada karyanya. Dia menulis berbagai karya, termasuk Denis en Mejie al-A, sebuah buku tentang filsafat dalam bahasa Persia. Selain itu, Ibnu Sina menulis Kitbe al-Naite, Kitbe al-Insyaf, dan melengkapi Kitbe al-Syaf yang telah lama dirintisnya. Sayyidah Shirin, yang memerintah di Rai atas nama putranya, meninggal pada tahun 1028. Peristiwa itu membuka jalan bagi Sultan Mahmud untuk menyerang dinasti Buaidi. Pemberontakan di Rai memaksa Maj al-Daulah meminta bantuan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud mengirim pasukan ke Rai dan menaklukkan Maj al-Daulah pada tahun 1029. Jatuhnya Rai membuat Isfahan berada dalam ancaman. Ala al-Daulah melarikan diri ke Afas, dan Ibnu Sina kemungkinan ikut bersamanya. Sementara itu, Ala al-Daulah kembali ke Isfahan, tetapi kemudian menjadi bawahan Ghaznawiyah. Situasi politik terus berubah, dan Isfahan kembali diserang oleh pasukan Ghaznawiyah. Ibnu Sina terus menemani Ala al-Daulah dalam setiap kesempatan, bahkan dalam perang sekalipun. Namun, penyakit Ibnu Sina semakin parah. Dia menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Saat mereka memasuki Hamadan, Ibnu Sina meninggal pada sekitar bulan Juni-Juli tahun 1037. Makam Ibnu Sina di Hamadan menjadi tempat peringatan bagi banyak orang. Meskipun ia telah tiada, warisannya dalam bidang ilmu pengetahuan terus dikenang. Karya-karyanya seperti Al-Arshde al-Kulliyah dan Kitbe al-Syaf terus menjadi rujukan penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dengan begitu, meskipun Ibnu Sina telah meninggalkan dunia, warisannya tetap hidup dan memberi inspirasi kepada generasi-generasi berikutnya. Sebagai penutup perjalanan hidupnya, Ibnu Sina dengan semua kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan kedalaman pemikirannya tetap menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Meskipun telah tiada, warisannya terus memberi cahaya bagi peradaban ilmiah dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Semoga kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan dedikasi menginspirasi kita semua untuk terus mengejar pengetahuan dan kebenaran. Jangan lupa like dan subscribe cerita yang lain.